Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika ya. Ya, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, kali ini kita akan belajar menjumlahkan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ini nanti ya kalian tulis dulu. Kalian tulis di buku kalian judulnya dengan cara-caranya ini beserta dengan contoh. Jadi hal-hal penting yang Ibu jelaskan, Ibu minta kalian catat di buku kalian ya, supaya nanti kita bisa buka-buka lagi, kita pelajari kembali dan supaya mudah untuk diingat. Ya, anak-anak perhatikan, menjumlahkan bilangan pecahan kalau kita penyebutnya itu berbeda ya, kalau soalnya itu penyebutnya berbeda, maka kita tidak bisa langsung jumlahkan seperti ketika penyebutnya sama. Nah, caranya bagaimana? Ada 3 cara yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kita harus samakan dulu bentuk pecahannya. Kita tahu biasanya itu ada pecahan campuran. Nah, kalau ada pecahan campuran, maka kita harus ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Ya, semuanya harus bentuknya sama-sama pecahan biasa dulu. Nah, yang kedua, ini yang paling penting. Yang paling penting adalah kalian harus samakan dulu penyebutnya. Menyamakan penyebut ini bisa menggunakan 2 cara, yaitu bisa kalian menggunakan KPK-nya, kita cari KPK atau kelipatan persekutuan terkecilnya, atau bisa langsung dengan cara mengalihkan penyebut dengan penyebut. Ya, atau mengalihkan penyebutnya bisa ya. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, jika semuanya sudah sama, bentuknya sama, kemudian penyebutnya juga sama, maka langkah berikutnya kalian tinggal menjumlahkan saja pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, ini mari kita lihat contoh pengerjaan soalnya. Namun sebelumnya kalian harus catat yang ini ya, ini penting nah. Ya, ini contoh yang pertama. Ibu Guru akan berikan insya Allah 3 contoh ya. Ini contoh yang pertama. Ini bentuknya sudah sama-sama pecahan biasa. Nah, kalau sudah sama-sama pecahan biasa ini berarti langkah yang pertama sudah selesai. Kemudian langkah kedua yaitu menyamakan penyebut. Ini penyebutnya yang pertama adalah 3, yang kedua adalah penyebutnya 4 ya. 1/3 ditambah 3/4. Nah, ini penyebutnya berbeda, kita tidak bisa langsung jumlahkan. Maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Kita boleh mencari KPK-nya ya. KPK dengan antara 3 dengan 4 itu berapa ya? KPK-nya dari 3 dan 4. Nah, kalau misalnya kalian kesulitan mencari KPK, kalian boleh gunakan cara seperti ini. Ya, perhatikan caranya. Kita tulis sama dengan. Ya, perhatikan ya. Ini yang pertama ini dikalikan dengan penyebut yang di sebelahnya. 1 kali 4. 4. Kemudian ini juga dikalikan dengan penyebut di sebelahnya. 3 kali 4, 12. Nah, kemudian di sebelahnya lagi. Ini kalikan penyebut yang di sini. Ya, kita silang. Ya, kita gunakan perkalian silang. 3 kali 3, 9. Ini juga kalikan 3. 4 kali 3, 12. Nah, sudah sama kan penyebutnya? Kalau sudah sama penyebutnya, kita tinggal jumlahkan. 4 ditambah 9 berapa? 13. Ya, per 12. Kita sederhanakan. 13 dibagi 12 ya. 13 dibagi 12 itu hasilnya 1, sisa 1. Hasilnya 1, sisa 1 letakkan di atas. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi, caranya kalau kalian kesulitan mencari KPK-nya ya, kesulitan mencari KPK, maka kalian bisa gunakan perkalian silang ya. Jadi, yang pertama ini ya, bilangan pertama kita kalikan dulu penyebut yang di sini ya. Kemudian yang kedua, bilangan kedua ini kita kalikan juga dengan penyebut yang di sebelahnya ya, kita silang. Nah, jadinya seperti itu cara jika kalian kesulitan mencari KPK secara langsung. Kemudian contoh yang kedua. Nah untuk contoh berikutnya ini sudah menggunakan bilangan campuran ya. Nah, ada bilangan pecahan campuran 2, 3/4 ditambah 1/6 ya. Ini maka langkah pertama, karena ini bentuknya tidak sama, yang satu pecahan campuran dan yang satu ada pecahan biasa, maka kita harus ubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. Masih ingat caranya? Ayo kita kerjakan sama-sama. Caranya bagaimana mengubahnya? Yaitu 4 kali 2 ditambah 3. 4 kali 2, 8 ditambah 3, 11 per 4. Penyebut tetap. Kemudian ditambah ini tetap seperti ini. Nah, sekarang kita sudah dapatkan pecahan biasanya yaitu 11/4 ditambah 1/6. Nah, ini penyebutnya tidak sama, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Boleh langsung mencari KPK, boleh juga mengalihkan dengan perkalian silang. Kalau kita tahu bahwa seandainya kita sudah pintar perkalian ya, atau dengan pembagian, maka kita tahu bahwa sebetulnya KPK dari 4 dan 6 ini adalah 12 ya. Nah, namun jika kalian kesulitan, maka kita bisa gunakan perkalian silang seperti tadi, yaitu bilangan yang pertama. Ini kita kalikan dengan penyebut yang di sebelahnya.
11 kali 6. Nah, 11 kali 6 adalah 66. Dibagi 4 kali 6, 24. Ditambah. Nah, sekarang ini gantian ini ya. Sekarang gantian lagi yang sebelahnya ini, bilangan kedua ini, bilangan pecahan kedua dikalikan dengan penyebut yang sebelahnya. 1 kali 4, 6 kali 4, 24. Nah ini sudah sama penyebutnya ya. Maka kita tinggal jumlahkan. 66 ditambah 4 adalah 70 per 24 ya. 70 dibagi 24 hasilnya berapa? Ya, itu kalau kalian kesulitan membaginya, kalian boleh menggunakan perkalian. Misalnya 24 kali berapa yang hasilnya tidak melebihi dari 70. Ya, coba kita tes ya di sini. Misalnya 24 kali 1 itu 24. 24 kali 2 itu 48. 24 kali 3 itu 72 ya. Nah, 72. Jadi kita tahu ternyata ini kalau dikalikan 3 itu hasilnya melewati 70. Yang tidak melewati 70 adalah kali 2. Maka 70 dibagi 24 itu hasilnya 2. Nah, sisanya berapa? Sisanya tinggal kita kurangi saja. Tadi kan 48 ya, berarti ini yang kita pilih. Nah, berarti 70 dikurang 48. 70 dikurang 48 itu hasilnya 22 ya, sisa 22. Penyebutnya tetap. Nah, ini kita masih bisa sederhanakan lagi nah. 2. Ini kita bagi berapa? Kita bagi 2 dulu ya. Kita bagi 2. Ini juga dibagi 2. Ya, dibagi 2 ini. Ini juga dibagi 2. 12 bagi 2 hasilnya 11. Ini bagi 2 hasilnya 12. Nah, inilah hasil yang paling kecil. Atau kalian ingin langsung mengerjakannya dengan menggunakan KPK yang sudah kalian tahu. Ya, kita buktikan bahwa nanti hasilnya akan sama. 2/3 per 4 ditambah 1 per 6. Ini karena pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasa menjadi 11 per 4 ditambah 1 per 6. Nah, KPK dari 4 dengan 6 adalah 12. Kita tulis seperti ini. Ya. Sekarang perhatikan baik-baik caranya. 12 dibagi 4. Ya, 12 bagi 4 baru dikalikan 11. Ya, caranya Ibu tulis di sini 12 dibagi 4 kali 11. Di sini 12 dibagi 6 kali 1. Nah, begini caranya ya. 12 ini dibagi 4, itu hasilnya 3. 3 kali 11, 33. Kemudian 12 ini dibagi 6, hasilnya 2. 2 kali 1, 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja karena penyebutnya sudah sama. 33 ditambah 2, hasilnya 35 per 12. Ya. Kita sederhanakan ya. Ya, 35 dibagi 12 itu hasilnya 2. Ya, karena 2 kali 12 itu 24. Nah, sisanya berapa? Sisanya 11. Penyebutnya tetap. Ya. Sekarang mari bandingkan hasil yang di sebelah sini dengan sebelah sini ternyata sama. Ya, kalian boleh menggunakan cara yang mana yang kalian anggap lebih mudah. Jangan lupa nah, ini dicatat dulu ya. Perhatikan baik-baik dan dicatat supaya nanti tidak mudah lupa. Nah, contoh berikutnya adalah penjumlahan pecahan campuran semuanya. Ya, ini juga kita ubah dulu bentuknya menjadi pecahan biasa. Ya, caranya sama seperti tadi, 5 kali 1 ditambah 1. 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. Penyebutnya tetap dulu. Kemudian ini 10 kali 2 ditambah 3. 10 kali 2, 20 ditambah 3, 23. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa. Kalian boleh langsung mencari KPK-nya. KPK antara 5 dengan 10 ini KPK-nya berapa? Ya, kalau kalian tahu boleh langsung dikerjakan. Kalau tidak tahu kita gunakan perkalian silang. Kita gunakan perkalian silang dulu ya. Bilangan pertama kita kalikan penyebut yang di sebelahnya. 6 kali 10, 60. 5 kali 10, 50. Ditambah 23 kali 5. Nah, ini karena banyak maka kita cakar dulu. Kita cakar 23 kali 5. Begini caranya, masih ingat perkalian susunnya? 5 kali 3, 15. Terus 5, simpan 1. Kemudian 5 kali 2, 10 ditambah 1, 11. Jadi hasilnya 115. Tulis di sini 115 per 10. Maaf. Kemudian 10 kali 5, 50. Nah, kalau sudah seperti ini kita jumlahkan. 60 ditambah 115. Karena ini bilangan besar, kalian boleh susun. 115 ditambah 60. 5 tambah 0, 5. 1 tambah 6, 7. Satunya turun. Berarti 175 per 50. Ingat, artinya per adalah bagi. Maka 175 dibagi 50 itu dapat berapa? Ya, kalau bingung tinggal dikalikan saja. 50 kali berapa yang hasilnya mendekati 175. Tidak boleh lebih, kurang boleh. Ya, ternyata kali 3. Ya, ini contoh 1 kali 50 kan 50. 2
2 kali 50, 100. 3 kali 50, 150. 4 kali 50, 200. Nah, ini sudah melewati. Tidak boleh melewati 175. Berarti ini yang kita pilih. Ya, yang kali 3. Berarti hasilnya 3. Karena kali 3 150, maka 175 dikurang 150 itu sisa 25. Ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita sederhanakan lagi. Ini dibagi 5 ya, kita bagi-bagi 5 atau dibagi 25 juga bisa. Ini boleh kalian bagi 5, ini bagi 5 boleh seperti itu. Ya, karena ini tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, maka kita bagi 5. Karena bagi 5 kalau bagi 5 masih bisa. Ini bagi 5 dapat 5, ini bagi 5 dapat 10. Tetapi juga bisa langsung dibagi dengan 25. Ini dibagi 25. Ini juga dibagi 25. Ini bagi 25 hasilnya 1, bagi 25 hasilnya 2. Nah, inilah hasil yang terkecil. Ya. Sekarang kita gunakan langsung kalau kita tahu KPK-nya. Ya, anggap saja kita sudah ubah menjadi pecahan biasa seperti ini. 6/5 ditambah 23/10. Gini ya. KPK antara 5 dengan 10 itu sebetulnya adalah 10. Ya. Kenapa 10? Karena 10 ini juga bisa dibagi 10, 5 juga bisa dibagi 10. Ya. Kemudian caranya seperti yang tadi, 10 dibagi 5 kali 6. Ya. Caranya 10 dibagi 5 kali 6. Ini juga sama, 10 dibagi ke atas 10 kali atasnya lagi 23. 10 dibagi 5 hasilnya 2, 2 kali 6 12. 10 bagi 10 1, 1 kali 23 tetap 23. Kemudian ditambahkan 12 ditambah 23 hasilnya berapa? 35. Ya. Iya kan 35 ya. Bagi 10 ya. 35/10 per artinya bagi. 35 bagi 10 hasilnya 3. Sisa berapa? Sisa 5. Menyebut tetap. Nah, ini ya, ini kita sederhanakan lagi. 5 tetap dibagi 5, 10 juga dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Ya, hasilnya sama, ya. Ini dicatat dulu supaya kalian nanti bisa buka-buka catatan. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, kalian boleh putar lagi video ini berulang kali sampai kalian benar-benar mengerti dan memahami. Oke? Selamat belajar. Assalamualaikum.